ribut tapi tidak suka ribut ya sih ya. Cara itu Iya. langsung menangani kasus Master Limbat Mas ya Rimbat. waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum semuanya. Selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zefi Destriana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi, di podcast perdana kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Dia adalah sosok pemimpin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Jadi langsung aja kita sambut. Ini dia, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Selamat sore Pak Dekan. ya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga semangatnya 100% ya Pak ya, karena kita Ya, bakalan ngobrol ya. santai beberapa menit ke depan. Jadi Pak, kita boleh perkenalan dulu nggak Bapaknya? Karena kan silahkan. teman-teman belum tahu. Nama Bapak, dari nama Pak. Oh, nama saya Edi Ribut Harwanto. Ya, ribut tapi tidak suka ribut ya sih ya. Iya. Ya, itu panggilan dari orang tua kan gitu ya. Ya kebetulan pada kesempatan ini dipercaya untuk mendapatkan amanah menjadi dekan Fakultas Hukum Iya. Universitas Muhammadiyah Metro. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke Pak, Bapak di Fakultas Hukum sebagai apa Pak? Sementara dekan. Dekan ya, Pak, Fakultas Hukum. ya. Tapi sebelumnya juga sudah menjabat wakil dekan 3, terus kepala lab juga sebelumnya kan gitu. Banyak ya Pak jenjangnya? Ya, nanti memang dari bawah jadi berjenjang. Dari gitu. Kaleb, wakil dekan 3, nah sekarang diamanain jadi dekan Fakultas Hukum. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang perjalanan Bapak menuju dekan ini Pak? Kalau untuk menuju dekan tuh sesungguhnya Bapak tahun 2011 ya baru untuk menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, justru untuk prestasi dekan ini sesungguhnya malah saya paling yang belakang di antara teman-teman seangkatan itu malah saya yang paling belakang, kayak Pak Sofan itu kan bareng itu. Iya. Diangkat untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Metro di Fakultas Hukum. Pak Sofan tuh bareng Pak Samsul yang kaprodi itu bareng. Nah kalau yang selebihnya kayak Pak Dr. Hadri, Pak Dr. Benadi, Pak itu malah dosennya Bapak dulu. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu Bapak S1-nya di mana Pak? Saya sebagai alumni di Fakultas Hukum Angkatan? UM 2008. Oh, kalau tidak 2008. salah. Ya. Saya belum lahir. Belum lahir. Pak. Ya. Kalau S2-nya Bapak di mana Pak? Di Unila. Di Unila. Tahun 2000 berapa Pak? Itu 2010-an ya. 2010-an. S3-nya Bapak? Di Undip Semarang. Wah, jauh ya Pak ya. Betul. Kemarin Zevi sempat baca nih Pak di berita kalau Bapak itu menjadi penulis terbanyak kedua di Universitas Muhammadiyah Metro ini. Iya. Kalau Zevi boleh tahu yang ditulis Bapak itu apa aja sih Pak? Jadi buku-buku yang Bapak tulis itu sesungguhnya tentang hukum. Jadi hukumnya itu spesifikasi itu pidana ya, tapi lebih kepada pidana ekonomi. Jadi apa? Saya ambil dari strata satunya juga, saya mengambil skripsi tentang tindak pidana korupsi, S2-nya juga tindak pidana korupsi, S3-nya juga tindak pidana korupsi, tapi tidak pidana korupsi dalam ruang lingkup hak cipta. Misalnya pelanggaran tentang pajak, terus pelanggaran tentang dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan negara bukan pajak, yang itu dibayarkan oleh para pelaku-pelaku pertunjukan, para musisi, yang kadang-kadang itu tidak di-store ke negara. Nah, itu bagian dari korupsi juga. Iya Pak ya. Kalau boleh tanya Pak, kegiatan Bapak selain di kampus itu apa sih Pak? Apa Bapak ada hobi atau kegiatan lain yang Bapak lakukan di luar kampus Pak? Kalau dari awal sebelum Bapak menjadi dosen itu kan Bapak sudah bekerja di entertain.
Ya, di entertain itu artinya Bapak sudah punya perusahaan di mana perusahaan itu bergerak di bidang seni. Misalnya produksi film, terus event organizer, itu Jayakarta All Production dulu. Tahun 2000-an tuh Bapak sudah bergelut di situ di event organizer, ngadain event-event begitu ya. Terus produksi film-film ya. Bapak sebagai sutradara juga sudah sebagai produser eksekutif. Oh gitu. Jadi ya. sebelum ke hukum Sebelum ini, menjadi dosen. sebelum Ya. menjadi dosen ini. Terus aktivitas lain dari tahun 1998 sampai 2012, Ya. Bapak juga menjadi seorang jurnalis di Lampung Pos. Di Lampung Ya, jadi wartawan investigasi, wartawan kriminal. Nah, pada fase itulah Bapak sambil berkuliah gitu kan, saat menjadi wartawan itu. Berapa tahun Pak jadi wartawan itu Pak? Sekitar 12 tahun. Oh 12 tahun lama ya Pak ya? Ya. Kemarin juga Zevi sempat baca kalau di berita Bapak pernah jadi pengacara artis Pak. Ya. Nah, itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Kalau pengacara itu kan setelah Bapak itu di tahun 2010, 2011 itu sudah sumpah, Bapak kan langsung membuat kantor advokat di Jakarta. Nah, pada saat itu pertama Bapak menginjakkan kota Jakarta, ketika menjadi seorang pengacara itu langsung menangani kasus Master Limbat. Waktu rame-ramenya Master Limbat kawin lagi itu kan. Nah, saya megang istrinya Susi Indrawati. Terus makin kesini ya banyak yang saya tangani kasusnya Saskia Gotik, terus saya dipercaya sebagai pengacara label terbesar di Indonesia, Naga Suara kan gitu. Keren Pak. Pak, kalau kita balik lagi ke kampus ya Pak, kalau di Fakultas Hukum ini punya ciri khas atau keunggulan tersendiri nggak Pak? Ya, keunggulannya tentunya kita itu kan harus menurunkan program yang sudah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Metro ya. Kemarin itu sudah ada rencana strategis pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro. Tentunya basisnya itu adalah basis yang lebih kepada nilai profesional dan mencerahkan di era global ini ya. Arahnya lebih kepada nanti masa depannya itu lebih mengarah pada pengembangan secara internasional. Jadi, nah turunan itu nanti harus diimplementasikan di Fakultas Hukum. Bagaimana agar sistem akademik, terus nanti sistem KKL-nya, magang profesinya itu berdampak langsung, bukan hanya lokal tapi global. Secara internasional. Nah, ini harus kita bangun dari sekarang. Nah, nanti rencana misalnya rencana kunjungan Bapak di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, Forum Dekan Muhammadiyah Fakultas Hukum seluruh Indonesia, nanti Bapak berangkat tanggal 24 di Kuala Lumpur. Itu juga nanti kita melakukan agreement dengan Fakultas Hukum di sana supaya nanti ada pertukaran mahasiswa ya. Magang, pertukaran mahasiswa, pertukaran organisasi, terus nanti mungkin kerjasama penulisan jurnal, terus kerjasama apa lagi. Pokoknya gaung yang harus dimunculkan di Fakultas Hukum itu harus arahnya kepada global, nah, secara internasional. Jadi hubungan itu harus kita bangun sekarang. Nah, misalnya magang profesi kan, Fakultas Hukum sudah membuka ruang kepada mahasiswa, kita fasilitasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan di nasional supaya mereka magang profesinya bukan hanya di Lampung. Nah, supaya apa? Pasti nanti ada perbedaan keilmuan yang akan didapat ya. Ketika nanti magang seperti sekarang kita tempatkan di Komisi Yudisial, terus ada di Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, itu semata-mata untuk memacu mahasiswa agar mahasiswa itu giat adrenalinnya untuk semangatnya pencapaian belajar itu bisa lebih lagi gitu loh. Jadi jangan hanya berjibaku di lokal saja, tapi di institusi negara secara nasional kita harus ikut berkiprah. Sehingga ketika kita minimal kita di Jakarta atau itu ada mahasiswa Fakultas Hukum UM Metro, di komisi ada. Jadi ada keseimbangan dan kita itu punya strata yang sama dengan perguruan-perguruan tinggi elit
nasional lainnya. Nah, gitu. Ini yang kita branding ke arah sana. Oh, gitu. Jadi saya mau tanya tadi kan Bapak bilang berdampak ya, Pak. Berdampak buat mahasiswa dan masyarakatnya itu apa, Pak? Ya, berdampaknya itu dari sisi keilmuan dan kemanfaatannya, gitu. pengabdian masyarakatnya. Misalnya dalam nanti misalnya dalam sistem baru nanti kan kita itu diarahkan ada kualifikasi ya. Pendidikan di Fakultas Hukum nanti ada kualifikasi khusus pidana, perdata, dan kenegaraan. Dan nanti di semester 5 ke atas itu kan kita sudah penjurusan mengarah ke sana, kualifikasi itu. Sehingga nanti ke depannya itu transkrip nilai itu bukan ilmu hukum lagi, tapi sudah menjurus hukum pidana, perdata, dan kenegaraan. Nah, disitulah nanti bisa dikonversi nilai ketika magang 1 semester profesi. Nah, itu bisa dikonversi. Nah, tidak perlu kuliah harus datang di kelas kan gitu kan. Jadi case method studi kasus di lapangan itu bisa dikonversi. Masa depannya begitu nanti arahnya. Jadi mendapatkan ilmu itu secara langsung di masyarakat juga sekaligus mahasiswa itu untuk mendapatkan ilmu secara langsung di tengah masyarakat dan bisa memberikan solusi yang solutif. Nah, menunjukkan bahwa mahasiswa kita mahasiswa yang profesional, profetis yang bisa mencerahkan masyarakat dari sisi keilmuan, ilmu hukumnya. Nah, gitu. Terus ada nggak sih Pak di tantangan di Fakultas Hukum ini dari Bapak, kayak program Bapak ini ada nggak tantangannya? Kan Bapak ada banyak di beberapa program gitu kan. Nah, itu Bapak ada tantangannya nggak? Dan cara mengatasi tantangan itu gimana sih Pak? Jadi tantangannya itu lebih kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi ada juga ya karakter-karakter mahasiswa itu dalam rangka untuk dilakukan pembinaan, khususnya organisasi-organisasi mahasiswa itu yang harus memerlukan kesabaran dan strategi. Dan strategi-strategi itu kita harus merelakan juga mengikhlaskan, manakala harus kita itu harus harus lapang dada lah dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu. Jadi konsep-konsep yang saya terapkan ini untuk menata bagaimana kita untuk menciptakan sumber daya kualitas mahasiswa yang baik. Nah, kita menggunakan sistem-sistem. Ya, tentu sistem-sistem dan teknik itu secara konkret dan realnya itu sudah menjadi program saya. Ya, program saya yang itu tidak saya utarakan secara langsung, karena kalau secara langsung nanti mereka dapat mendeteksi. Nah, kalau itu adalah sebagai strategi saya, ya biarlah strategi itu muncul satu demi satu yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Nah, tapi tidak terlalu keras, kita elegan, terus kita berpikir lambat boleh, tapi cepat dalam tindakannya. Nah, gitu. Misal melengkapi fasilitas, gitu. Terus untuk mendorong para dosen-dosen itu untuk lebih aktif secara profesional dalam melayani mahasiswa, itu. Terus menjaga hubungan harmonisasi antar dosen, gitu. Terus menjaga ritme agar pimpinan di fakultas itu tetap kompak dan solid. Itu adalah bagian daripada wujud konkret. Dan itu terbukti bahwa kita di fakultas mendapat peringkat 3. Nah, kan gitu di tingkat universitas kan gitu kan. Ya, itu adalah ini peringkat 3 sebagai pengguna pagu anggaran dan semua sistem-sistemnya baik, itu juga bagian prestasi dari dulu-dulu kan ya juga prestasinya begitu-begitu saja. Nah, sekarang udah peringkat 3. Alhamdulillah. Ya, di tingkat universitas kan gitu. Terus di tahun ini ada program unggulan nggak Pak atau inovasi yang sedang dijalankan di tahun ini gitu Pak? Ya, inovasi yang sedang dijalankan Fakultas Hukum nanti kita tinggal menurunkan renstra dari program dari universitas, nanti akan kita bawa dalam rapat pimpinan. Nah, rapat pimpinan ini kita akan bahas, akan kita susun, karena pagu anggaran juga itu juga sudah disiapkan. Nanti setiap kualifikasi penjurusan pidana, perdata, dan kenegaraan dia akan menyusun bahan ajarnya lah ya, yang itu nanti juga akan berpengaruh. Nah, itu kita sinkronisasi dengan rencana strategi tentangnya yang sudah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah. Nah, nanti turunan itu tinggal kita jalankan, kita pelajari melalui rapat pimpinan dulu, baru nanti kita distribusikan kepada para dosen-dosen.
Gini Pak, jadi nanya tadi kan Bapak bahas fasilitas gitu ya Pak. Nah, fasilitas di Fakultas Hukum sama suasana belajar di Fakultas Hukum tuh seperti apa sih Pak? Kalau suasana belajar itu yang saya tangkap dari laporan dari WD1, WD2, Prodi itu sudah berjalan baik ya, sudah relatif terkondisi dengan baik. Tinggal fasilitas dan sarananya yang mungkin harus dilengkapi pada poin-poin apa itu sudah disampaikan dari WD2 sudah disampaikan. Tapi kapasitas kemampuan daripada universitas ya, kita juga tidak bisa memaksakan suatu kehendak ya, walaupun toh di Fakultas Hukum itu punya dana yang itu dari hasil pengelolaan dan hasil kerja kita dari yang di luar apa itu pagu ya, di luar pagu yang sudah ditetapkan di universitas, kita sudah bisa mencari uang sendiri dari jasa-jasa yang lain. Itu nanti kalau memang kita harus perlu untuk menurunkan itu kan ya nanti kita juga harus bisa membagi secara seimbang. Kan gitu saja. Yang penting tidak begitu memberatkan karena pagu itu juga nanti kan salah satu tujuannya juga untuk kesejahteraan bersama kan. Iya. Kalau dengan adanya podcast ini gimana Pak menurut Bapak nih? Kalau podcast ini ya sarannya masih sangat sederhana sekali, itu juga perlu ditingkatkan kan gitu toh, karena podcast juga backgroundnya kan juga harus ada yang lebih menarik supaya itu kan di belakang saya ini, kecuali kalau mode ini kan harusnya warna biru ini kan kalau bisa diedit-edit. Tapi makanya nanti ke depannya juga podcast ini harus difasilitasi secara baik kan gitu, karena peralatan podcast juga nggak begitu mahal. Iya benar Pak. Itu saya juga di rumah lengkap ada podcast, nanti juga bisa dipakai itu. Iya. Bapak ada podcast juga nggak Pak? Ada di rumah, lengkap itu ya. Nih, ada Pak. sound sistemnya, ada bisa dipinjem, semuanya. Pak. Insya Allah bisa. Bisa ya. Kapan-kapan berarti kita podcast di sana nih Pak. Ya nanti tinggal dibawa ke sini. Oh dibawa ke sini ya Pak ya. Nih Pak Jami mau tanya lagi nih Pak. Kalau melihat alumni FH Metro nih, ada nggak sih Pak kisah sukses yang membanggakan gitu Pak? Ada banyak alumni Fakultas Hukum yang jadi perwira tentara, ada yang polisi, ada yang jaksa, gitu, ada yang jadi pengacara, notaris, itu banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih ya alumni Fakultas Hukum ini. Dan datanya juga ada itu kan di WD2 ini yang dari data pendataan alumni yang sudah mempunyai pekerjaan staff setelah lulus itu banyak sekali yang sukses. Iya. Kalau yang dari S1 ada nggak sih Pak ke universitas yang terkenal gitu? Ya ada satu yang terkenal, ada yang di UI kan gitu kan, ya ada alumni ya yang di UI. Berarti besok kita boleh undang ke podcastnya yang alumni yang... Lain silahkan saja, boleh ya alumni yang terbaik yang sudah bekerja yang di kejaksaan ya, di kepolisian. Ya. Kita ajak podcast berarti harus mau ya Pak ya? Ya betul. Kalau lihat di podcast ini Bapak mau bilang apa tuh Pak sama alumninya Pak? Kalau diajak podcast jangan tolak ya Pak ya? Ya kalau saya mengharapkan ya para alumni kalau memang diundang untuk podcast di Fakultas Hukum itu ya harapkan untuk datang untuk bisa memberikan motivasi kepada yang lain-lain. Dan podcast ini juga bukan hanya sekedar mahasiswa, bisa digunakan untuk sarana diskusi publik yang berkaitan dengan isu-isu nasional yang kekinian, yang itu bisa mengedukasi mahasiswa ketika dia melihat siaran langsung, itu dia mendapatkan ilmu yang baru. Benar, Pak. Ya, jadi tematiknya bisa difokuskan, ada yang hanya sekedar untuk para alumni ngobrol bincang atas prestasi, tapi juga nanti juga harus ada pembahasan podcast khusus yang berkait dengan case-case tertentu. Menghadirkan para dosen, para ahli, dan mungkin bukan hanya di Fakultas Hukum, dari luar bisa juga dari luar kita panggil, atau pejabat, atau apa silahkan. Nah, gitu. Berarti Bapak mendukung podcast kami ya Pak ya? Ya dari dulu kan memang saya suruh untuk membuat itu. Ya, gitu. Ya. Terus pertanyaan jadi Pak, ada nggak sih Pak tips dari Bapak biar kita kuliah di Fakultas Hukum ini bisa sukses di kedepannya gitu Pak? Ya. Buat mahasiswanya.
Kalau untuk mahasiswa Fakultas Hukum, yang terpenting bagi Bapak itu adalah taati kaidah aturan yang ada di perguruan tinggi ini. Kalau misalnya itu sudah taat, patuh ya, dibina secara baik itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada itu sesuatu hal yang kira-kira merugikan mahasiswa. Karena pada prinsipnya bahwa kita mendapat amanah itu adalah untuk mendidik anak-anak, ya kan? Bukan ingin menghukum anak-anak. Tapi kadang-kadang ritme yang Bapak terapkan itu ada tahapan-tahapannya, ya, dengan lisan, ya, dengan senyum, agak keras, eksekusi. Eksekusi hukum itu bukan berarti kita memberikan punishment, itu dalam rangka untuk edukasi pendidikan juga. Dengan dia mengikuti alur itu, dia akan mendapatkan ilmu, endingnya. Iya, benar. Ilmunya baik mau buruk, itu dia akan mendapatkan ilmunya, kan gitu pada prinsipnya. Karena peluang di lulusan SH ini banyak ya Pak ya buat kedepannya itu kan? Ya banyak. Ketika kita sudah selesai menjadi alumni, kan kita mau mengarahkan. Kan kita itu harus punya ibu ya. Jadi setiap mahasiswa itu harus punya ibu dalam konsep psikologi kita itu bahwa ketika kita kuliah di Fakultas Hukum, kita branding kita kan harus menjadi seorang cendekiawan yang religius kan ya. Ilmuwan yang religius yang profetis. Profetis itu artinya kita meniru sifat-sifatnya Rasulullah kan ya. Itu yang terpenting. Nah, impian besar utama itu adalah konsep dasar. Seorang mahasiswa itu impian besar utamanya harus dihujamkan di relung hati kita. Karena kalau kita tidak punya impian besar utama, visi misi yang ingin kita capai, 5 tahun kuliah, 5 tahun masa depan kita harus impian besar utama itu sudah harus dihujamkan di sini. Karena impian besar utama itu adalah bagian daripada alam bawah sadar. Jadi ada minda bawah sadar, ada minda sadar. Minda sadar itu adalah realitas. Minda bawah sadar itu adalah impian besar. Jadi ketika impian besar ibu, impian besar utama itu sudah dihujamkan di hati sanubari kita, maka nanti realitasnya itu akan mengikuti. Jadi itu konsep dan hukum alam bahwa ketika kita sudah punya cita-cita, kita memperjuangkannya dengan kejujuran, dengan keuletan, gitu, terus kesabaran dan doa, impian jadi nanti fisiknya itu akan mengikuti secara tidak langsung, gitu. Jadi kita harus punya impian besar utama untuk mencapai cita-cita, kan gitu. Mahasiswa hukum juga begitu. Saya ingin jadi notaris. Dari awal konsepkan bahwa saya ingin mengarah ke sana. Ingin jadi jaksa, ingin jadi polisi, ingin jadi hakim. Konsepkan dari awal. Nah, gitu. Jadi harus dihujamkan kepada hati sanubari yang paling dalam. Nah, gitu jadi. Iya. Jadi kalau jadi penegak hukum juga harus yang jujur ya Pak ya. Ya, betul. Ya, profetis itu kan mengajarkan kejujuran, kecerdasan, sopan santun, keimanan, kan gitu kan. Kalau boleh flashback nih Pak, ada nggak sih Pak momen berkesan Bapak ya ini dalam memimpin Fakultas Hukum ini? Ya, karena kan masih saya berjalan hanya baru beberapa tahun ya untuk memimpin. Kalau kemarin WD3 kan ya itu bukan top leadernya di Fakultas Hukum. Kalau sekarang ini ya kesan yang ingin saya tunjukkan ya saya tidak ingin mencari kesan, tetapi ingin memberikan kesan. Oh gitu. Oke. Pesan Bapak untuk anak muda yang mau masuk ke dunia hukum nih Pak? Ya, pesan aku untuk pemuda-pemudi yang seluruh di Lampung ya, masyarakat di Lampung. Jadi kita tidak ada ruginya untuk berkuliah ya di Fakultas Hukum ini, karena di Fakultas Hukum ini juga akreditasinya juga sudah relatif baik, juga fasilitasnya juga dibanding di perguruan tinggi lain juga sudah relatif baik, artinya kan itu sudah memenuhi standar lah, ya tidak diragukan lagi. Tinggal nanti ketika sudah masuk di perguruan tinggi di Fakultas Hukum ini, maka kita harus wajib taat dan patuh dengan segala aturan, peraturan organisasi kemahasiswaan, peraturan kode etik, dan lain-lain. Insya Allah ketika itu sudah berjalan, kita ini ingin mencetak sumber daya manusia mahasiswa yang profetis. Manusia yang cendekiawan muslim yang benar-benar dia memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual. Nah ini yang penting ini. Jadi ketika kita spiritualnya sudah cerdas, maka sosial dan intelektualnya itu sudah nyangkut ini. Tapi kalau hanya cerdas intelektual, cerdas secara sosial, tapi tidak cerdas secara spiritualnya, nah ini bahaya ini.
Nah, oleh sebab itu kuliah di sini yang diutamakan adalah spiritualnya. Kuliah di sini yang diutamakan adalah profetisnya. Nah, itu yang terpenting. Sentuhan religiusnya itu. Oke. Kayaknya pertanyaan Zevi sudah habis nih Pak. Habis Pak. Udah habis ya. Kita udah sampai ini beberapa menit nih Pak ya. Okay. Jadi makasih buat Bapak udah ngeluangin sama-sama, waktunya, Zevi. udah mau diundang ke podcast. Jauh-jauh kan Pak tadi Pak. Ya, kan harusnya kemarin kan. Iya. Cuman Bapak banyak kegiatan, harusnya pagi jam 8 belum ada informasi, makanya Bapak menjalankan tugas dulu. Makasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama Zevi ya. Iya Pak. Oke, itu tadi sahabat hukum, kita udah berbincang-bincang sama Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada sore hari ini. Dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya, dan juga jangan lupa follow, subscribe, dan dibagiin ke teman-teman yang lainnya biar pada nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.